Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yurizal Deka Putra, NIM 1713060310 dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan di Indonesia dengan dosen pengampu Bu Sri Ramadan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kasus Bank menanti dana PEN 2021, yaitu kaitannya dengan mata kuliah kita pada manajemen sumber dana bank. Sejumlah bank siap kembali menadah dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN dari pemerintah pada tahun ini. Bunga ringan sekaligus signifikasi terhadap pertumbuhan kredit menjadi alasannya, seperti dikutip dari laman kontan.co.id. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dana sebesar 66,99 triliun, nilai yang sama seperti penempatan pada tahun sebelumnya. Dari 66,99 triliun ditempatkan kepada 4 bank plat merah, 3 bank syariah, dan 11 bank daerah. 11 bank daerah tersebut tersalurkan kredit senilai 254,37 triliun kepada 3,74 debitur. Adapun saat dikonfirmasi oleh kontan.co.id pada Rabu 13 Januari, Direktur Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadianto mengaku pihaknya masih membahas lebih lanjut tentang hal ini. Sebagai informasi, dana PEN ditempatkan pemerintah dalam bentuk deposito di bank selama 3-6 bulan dengan bunga kisaran 2,8% sampai 3,2%. Adapun BRI tercatat sebagai bank yang paling cepat menyalurkan kredit dana PEN pada Oktober 2020. Perseroan telah menunaikan target penyaluran 3 kali lipat dari nilai pendapatan. Sedangkan sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun tersebut berasal dari dalam perusahaan atau bank itu sendiri, dan juga berasal dari lembaga lain seperti perusahaan dan lembaga masyarakat. Sumber dana bank terdiri dari yang pertama sumber dana bank itu sendiri, yang mana yaitu sumber dana yang berasal dari pemegang saham bank tersebut. Pencairannya yaitu yang pertama setoran modal, yaitu yang berasal dari pemegang saham. Yang kedua, cadangan bank, yaitu cadangan laba pada tahun sebelumnya yang tidak dibagi pada pemegang saham. Yang ketiga, laba bank yang belum lagi dicairkan, yaitu laba bank yang tidak dibagikan sehingga dapat digunakan untuk modal sementara waktu. Keuntungan dari modal sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar daripada meminjam kepada lembaga lain. Selanjutnya, dana dari masyarakat. Dana dari masyarakat yaitu sumber dana terpenting karena merupakan tingkat keberhasilan suatu bank jika mampu membiayai operasinya dari dana ini. Sumber dana tersebut yang pertama, rekening giro, yaitu simpanan yang penarikannya setiap saat dapat dilakukan dengan cek, bilet giro atau tunai. Yang kedua, rekening tabungan. Rekening tabungan yaitu dana yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat tertentu, yaitu dengan buku tabungan, ATM, dan lain-lain. Tidak bisa melakukan dengan cek atau bilet giro. Selanjutnya, rekening deposito. Rekening deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya saat jatuh tempo sesuai dengan
kesepakatan yang berasal dari nasabah atau perseorangan. Yang keempat, deposito yang tidak ditransaksikan, yaitu sumber utama pendanaan bank. Milik tidak dapat menuliskan cek pada deposito yang tidak ditransaksikan. Jenisnya yaitu tabungan dan deposito berjangka. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber dana merupakan hal terpenting bagi suatu bank untuk memulai dan memajukan bank tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.